Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam materi video Ayo Belajar IPA. Video kali ini merupakan lanjutan dari dua video sebelumnya. Dua video sebelumnya itu membahas materi tentang listrik statis, yaitu uraian materinya. Pada video ketiga ini khusus untuk membahas soal-soal, baik ke soal latihan maupun soal uji kompetensi yang ada di buku sekolah elektronik tentang materi listrik statis. Ya. Mudah-mudahan videonya ada manfaatnya sehingga kami bisa memberikan manfaat kepada sahabat sekalian dan sahabat sekalian juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Sehingga kita bisa saling berbagi manfaat dan saling berbagi kebaikan. Baiklah sahabat sekalian, kita mulai saja. Soal yang pertama itu soal latihan halaman 175 pada buku sekolah elektronik IPA kelas 9 ya, tentang listrik statis. Soalnya mengatakan gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B? Baik. Dari soal kita dapat informasi, bisa kita tulis sebagai yang diketahui. Yang pertama itu adalah gaya kolom. Besarnya 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kita tulis di sini gaya kolom, lambangnya itu FC, besarnya 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian informasi berikutnya, besar muatan A. Ya, besar muatan A. Yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kita tulis di sini besar muatan A sama dengan QA sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Informasi berikutnya adalah muatan B. Besarnya sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Tulis di sini besar muatan B dilambangkan dengan QB sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, yang ditanyakannya kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B. Jadi, yang ditanyanya berarti kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan B dan dapat dirasakan oleh muatan A. Baik. Kita tahu bahwasanya kuat medan listrik itu adalah gaya kolom dibagi muatan uji coba. Jadi medan listrik yang dirasakan oleh A adalah kuat medan listrik yang dihasilkan oleh gaya kolom antara A dan B dengan menggunakan muatan A sebagai muatan uji coba. Sehingga bisa kita tuliskan E sama dengan F dibagi QA. F itu gaya kolom yang dihasilkan oleh A dan B besarnya 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. QA besarnya 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sehingga medan listriknya 3 per 2 kita pisahkan di depan kali 10 pangkat min 4 Newton kali. Nah ini 10 pangkat min 6 yang di bawah ini bisa kita pindahkan ke atas. Dengan syarat tanda pangkatnya berubah tanda. Kalau tadinya negatif jadi positif, kalau tadinya positif menjadi negatif. Nah, ini kita lihat di bawah 10 pangkat min 6. Ketika dia pindah ke atas menjadi 10 pangkat 6. Sementara C yang tadinya di bawah tidak berpangkat, maka ketika pindah ke atas berpangkat min 1. 3 dibagi 2 hasilnya 1,5 kali 10 pangkat min 4 tambah 6. Ini cara perkalian bilangan berpangkat. Jadi bilangan dengan dasar sama-sama 10 berpangkat, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan atau tinggal kita kurangkan.
1,5 kali 10 pangkat min 4 tambah 6 N C pangkat min 1 sama dengan 1,5 kali 10 min 4 tambah 6 hasilkan 2 ya. 1,5 kali 10 pangkat 2 N C min 1. Atau bisa juga kita tulis 1 watt medan listrik di A ya, watt medan listrik di A 1,5 kali 100. 100 ini dapatnya dari 10 pangkat 2 sama dengan 150 N C pangkat min 1. Atau boleh ditulis watt medan listrik di A sama dengan 150 N per C. C pangkat min 1. C-nya kita turunkan lagi ke bawah menjadi pangkat positif. Ya, itu soal pertama yang kita bahas hari ini. Kemudian untuk soal kedua, soal latihan halaman 175. Soal nomor 2. Pada percobaan 2 buah balon bermuatan yang didekatkan, gaya tolak-menolak kedua balon akan semakin besar jika posisi kedua balon tersebut semakin didekatkan. Dapatkah kamu menunjukkan sketsa atau gambar peristiwa tersebut? Oke, penjelasannya seperti ini. Ya. Nih, kondisi awal 2 buah balon saling berjauhan. Nah, ketika saling berjauhan ini maka F ya, karena balon ini sama memiliki muatan yang sama, maka F atau gaya tolaknya kecil ya, gaya tolak menolaknya akan kecil karena dia jauh. Ini sesuai dengan hukum Coulomb. Nah, ketika semakin dekat, digambarkan balonnya semakin mendekat. Ya, jarak semakin dekat, maka F-nya atau gaya tolaknya akan semakin besar, digambarkan dengan panah yang besar, ya. Nah, yang besar. Ketika jauh kecil, semakin dekat semakin besar. Nah, ini deskripsinya. Ketika kedua balon saling berjauhan, gaya tolak menolaknya kecil. Sedangkan ketika kedua balon saling mendekat, maka gaya tolak menolaknya akan semakin membesar. Kita jelaskan secara deskripsinya. Secara sketsa bisa kita gambarkan seperti ini. Ini 2 buah balon. Kita gantung pada statis. Ketika kedua balon ini bermuatan sama, apakah itu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, dan kedua balon didekatkan dengan statif ini, ya, kalau tidak ada gaya tolak, harusnya balon ini bisa nempel atau berdekatan atau bersentuhan satu dengan yang lainnya. Tapi karena ada gaya tolak, maka balon ini tidak akan pernah bisa bersentuhan atau menempel. Ya. Ini menunjukkan bahwa semakin dekat kedua benda bermuatan sama, maka akan semakin besar gaya tolaknya. Kedua balon tidak akan bisa menempel. Kira-kira seperti ini sketsa yang menunjukkan bahwasanya semakin kecil jarak, maka gaya tolaknya akan semakin besar. Oke, kita teruskan. Berikutnya soal latihan halaman 177 pada buku Sekolah Elektronik IPA kelas 9. Edisi revisi tahun 2018. Nah, soal yang pertamanya, beda potensial antara 2 titik pada kawat penghantar sebesar 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 kolom di antara 2 titik tersebut? Nah, dari soal bisa kita tulis informasi atau bisa kita ambil informasi dan ditulis sebagai sesuatu yang kita ketahui. Ya, pertama beda potensial besarnya 9 volt. Maka di sini kita tulis beda potensial sama dengan V sebagai lambang beda potensial besarnya 9 volt. Volt juga lambangnya V, ya. Dan informasi kedua, muatan atau besar muatan sebesar 30 kolom. Maka muatan lambangnya Q sama dengan 30 kolom. Nah, apa yang ditanyakan oleh soal? Nah, ini
berapakah energi listrik? Energi listrik, ya, energi listrik. Jadi energi listrik itu lambangnya W, berapa besar W? Untuk memindahkan muatan sebesar 30 kolom dari satu titik ke titik yang lain pada penghantar tersebut. Baik. Pada persamaan umumnya kita dapat bahwasanya beda potensial ada sama dengan besarnya energi dibagi dengan besarnya muatan. Persamaannya. Nah, sekarang yang kita cari atau yang mau kita cari, kita jawab adalah energinya. Berapa energinya? Maka rumus persamaan ini bisa kita rubah menjadi W sama dengan, nah W-nya pisahkan sendiri, berarti Q-nya harus pindah. W sama dengan V dikali Q. Maka kita dapatkan W sama dengan V besarnya 9 volt, Q besarnya 30 kolom. 9 kali 3, 27. 270 volt kolom. Volt kolom itu sama dengan joule. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan sebesar 30 kolom itu adalah sebesar 270 joule. Oke. Kita teruskan ke soal berikutnya. Masih soal latihan halaman 178. Dalam soal dikatakan jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 kolom. 15 kolom. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung-ujung rangkaian listrik adalah 45 joule, berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Nah, dari soal bisa kita ambil informasi. Yang pertama, jumlah muatan. Besarnya 15 kolom, kita tulis jumlah muatan lambangnya Q, besarnya 15 kolom. Energi, ya, kedua informasi yang kita dapat adalah tentang energi atau W, besarnya 45 joule, maka kita tulis energi lambangnya W besarnya 45 joule. Nah, yang ditanyakannya nih yang di garis biru, beda potensial. Beda potensial dilambangkan dengan V sama dengan titik-titik. Jawabnya berarti V sama dengan titik-titik. V sama dengan W dibagi Q, atau beda potensial adalah hasil bagi antara energi dengan besar muatan. Maka kita dapat besar muatan adalah besar energi adalah 45 joule, besar muatan 15 kolom. 45 dibagi 15 kita dapatkan 3 joule per kolom sama dengan 3 volt. Ya, 3 volt. Oke, kita teruskan. Kita masuk sekarang kepada soal uji kompetensi yang ada pada halaman 192 pada buku sekolah elektronik. Soal nomor 1. Sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol akan bermuatan titik-titik karena titik-titik. Ya, ini proses pemuatan. Pindahan muatan atau memuati benda. Penjelasannya. Nih. Kain dari bahan serat hewani seperti kain wol memiliki sifat atau berkecenderungan untuk melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan bahan yang terbuat dari plastik. Jadi wol itu cenderung melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan bahan dari plastik. Nah, saat kita menggosok kain wol dengan penggaris plastik, maka elektron dari kain wol akan berpindah ke penggaris plastik. Ini sudah dijelaskan sebenarnya pada video materi listrik statis bagian 1. Ya. Terus karena kekurangan elektron, maka kain wol akan bermuatan positif. Ya, karena tadi elektronnya berpindah ke penggaris plastik, maka kain wol akan
kekurangan elektron sehingga dia bermuatan positif. Sedangkan penggaris plastik karena mendapat tambahan elektron, ya karena elektron dari kain wol masuk ke penggaris plastik, maka penggaris plastik akan kelebihan elektron sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Jadi kain wol akan bermuatan sebuah penggaris plastik dikhususkan pada kain wol akan bermuatan di penggaris plastiknya. Penggaris plastiknya akan bermuatan negatif, ya. Penggaris plastiknya akan bermuatan negatif. Karena muatan negatif dari kain wol berpindah ke plastik, maka jawabannya adalah yang A, ya. Penggaris plastik akan bermuatan negatif karena muatan negatif dari kain wol berpindah ke plastik. Baik, kita teruskan soal nomor 2. Kita soal muatan A tampak menolak muatan B, tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D positif, maka dapat dipastikan bahwa soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini, menggambar seperti ini, ya. Gambar kotak-kotak. Anggap ini muatan. Nah, katanya muatan A menolak muatan B. Nih. Jadi antara A dan B ada tolak A. B menarik muatan C. Ya. Nah, B dan C berarti tarik menarik. C menolak muatan D. C menolak muatan D, tolak menolak. Nah, di soal dikatakan D itu positif. Ini positif. Muatan positif. D muatan positif. Terjadi tolak menolak dengan C. Maka C akan bermuatan yang menyebabkan tolak menolak berarti dia muatannya sama atau sejenis. Berarti C juga bermuatan positif. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke belakang. C bermuatan positif, tapi tarik menarik dengan B, maka B bermuatan negatif, harus berlawanan. Nah, sekarang B bermuatan negatif, tolak menolak dengan A, maka A juga akan bermuatan sama dengan B, yaitu negatif. Ya. Maka jawabannya yang paling benar adalah A bermuatan negatif, B bermuatan negatif, C bermuatan positif. Jadi jawabannya adalah yang B. A bermuatan negatif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan positif. Baik. Kita teruskan ke soal nomor 3. Juga pada halaman 192. Fungsi elektroskop untuk titik-titik. Penjelasan. Nah, untuk pembahasan soal ini, sahabat bisa lihat jawabannya pada buku paket BSE halaman 167. Ya, 167. Jadi tidak ada penjelasan yang tidak perlu penjelasan yang lebih rumit. Nah, ini ada, ya. Ada kutipannya, kutipan dari buku BSE, ya. Salah satu cara untuk mengetahui muatan listrik pada benda adalah dengan menggunakan elektroskop. Jadi elektroskop itu berfungsi untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Bukan mengukur, ya, tapi mengetahui. Jadi jawabannya adalah A. Mengetahui ada atau tidaknya muatan pada sebuah benda. Baik, kita teruskan. Soal keempat. Masih pada halaman 192 pada buku BSE IPA kelas 9 edisi revisi tahun 2018. Soal nomor 4. Dua buah muatan Q terpisah sejauh R memiliki gaya kolom sebesar F. Itu kondisi pertama. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula, maka besar gaya kolom yang dialami menjadi. Ya. Di soal ini, kalau kita baca lagi dengan teliti, berarti membicarakan dua keadaan yang berbeda. Ya.
Nah, kondisi awal. Dua buah muatan Q terpisah. Nah, kita bisa tulis muatan 1, Q1 sama dengan Q. Muatan 2 sama dengan Q2 masih sama dengan Q. Nah, terpisah sejauh R. Jarak kedua muatan R kecil adalah besarnya R besar. Gaya kolomnya F. Ya, F, gaya kolomnya F. Ini kondisi awal, sekali lagi kondisi awal. Maka dari kondisi awal ini kita dapat F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F sama dengan K kali Q1 dan Q2 nilainya Q dan Q. Berarti Q dikali Q. Sementara R itulah R besar. Maka R besar kuadrat. Maka kita dapatkan F sama dengan K kali Q besar kuadrat dibagi R kuadrat. Ini kondisi awal. Atau bisa kita tulis ya. R kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kiri. F R kuadrat sama dengan K kali Q2. Ini kondisi pertama. Nah, sekarang kondisi kedua. Kondisi kedua katanya masih sama dengan kondisi pertama, cuman bedanya jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula. Jadi kalau jarak mula-mula adalah R, maka sekarang R besar, maka jaraknya sekarang menjadi 2R besar. Ya. Nah, kondisi sekarang. Muatannya tetap. Muatan 1 tetap, muatan 2 tetap. Yaitu Q dan Q. Nah, jarak kedua muatannya yang berubah. R-nya sekarang menjadi 2 kali R besar. Gaya kolomnya. Nah, dengan berubahnya R, maka dengan sendirinya gaya yang ditimbulkannya juga akan berubah. Ya, akan berubah. Karena jarak berpengaruh terhadap besarnya gaya. Maka di sini bisa kita tuliskan Fs, S ini untuk menyatakan kondisi sekarang saja, membedakan dengan kondisi awal. Fs sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat sama rumus awalnya. Bedanya nanti di sini. Fs sama dengan K-nya tetap, Q1 dan Q2-nya tetap, itu besarnya Q. Nah, yang berbeda itu R-nya menjadi 2R besar. R kuadrat, maka 2R besar dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Jangan salah menulis, bukan 2R besar kuadrat, tapi 2R dikurung kuadrat. Ya. Maka kita dapatkan Fs sama dengan K kali Q besar kuadrat per 4R kuadrat. Nah, di sini makanya tadi harus dikurung. Ya. 2 dikuadratkan menjadi 4, R dikuadratkan menjadi R kuadrat. Sehingga kalau 4R kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kiri, 4R kuadrat Fs sama dengan K kali Q kuadrat. Nah, dari kondisi awal tadi kita dapat ya Fr kuadrat sama dengan K kali Q kuadrat. Nah, ini K kali Q kuadrat. Di sini juga ada K kali Q kuadrat. Ini sama berarti. K Q kuadrat, K Q kuadrat. Ini sama. Ya, sama. Maka kita boleh ganti salah satunya. Apakah K Q kuadrat ini yang kita ganti dengan nilai ini, atau K Q kuadrat ini yang kita ganti dengan nilai Fr kuadrat. Boleh kita ganti salah satunya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Ini 4R kuadrat Fs tetap kita tulis sama dengan K kali Q kuadrat. K kali Q kuadrat sama dengan Fr kuadrat. Maka kita ganti K kali Q kuadratnya dengan Fr kuadrat. Ya, sama dengan K Q kuadrat. Ini sama. Ya. Maka kita dapat Fs yang ini sama dengan 4R kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Menjadi pembagi Fr kuadrat dibagi 4R kuadrat. Nah, di sini ada R kuadrat, ada R kuadrat. Ini bisa saling menghilangkan. Membagi hasilnya nanti 1. Ya. Maka kita dapatkan
F yang sekarang atau gaya yang sekarang adalah F yang awal dibagi 4. Atau boleh kita tulis 1/4 F awal. Ya. Jadi jawabannya yang D, 1/4 F. Baik, kita teruskan soal berikutnya. Halaman 193. Soal ini mengatakan, gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah, dari soal kita ambil informasi. Yang pertama, gaya kolom A dan B, ya. Gaya kolom yang timbulkan atau FC sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Terus besar muatan B, besar muatan B, Ki B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanyakannya kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B. Berarti muatan B ini sebagai muatan uji. EB, muatan uji, ya. Jawabnya, EB sama dengan gaya kolom dibagi muatan besar muatan B. Maka kuat medan listrik di B sama dengan F gaya kolom 7 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kita dapatkan 7 dan 2-nya kita pindahkan ke depan. Berarti 7 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4 Newton kali 10 pangkat min 6 yang di bawah kita pindahkan ke atas. Maka tanda minnya berubah menjadi positif atau menjadi 10 pangkat 6. C di bawah yang tadinya tanpa pangkat menjadi C pangkat min 1. Ini. Kenapa ini ada 10 pangkat min 6? Itu 10 ya pangkat. Kenapa di sini ada 10 pangkat 6? Itu berarti 10 pangkat min 6 yang di bawah pindahkan ke atas. Maka kita dapatkan 7 dibagi 2, 3,5 kali 10 pangkat min 4 ditambah 6. Ya. Sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 4 tambah 6 itu positif 2. 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Maka bisa kita tulis 3,5 kali 100. Maka hasilnya 350 Newton per kolom. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D, 350 Newton per kolom. Oke, kita teruskan soal berikutnya. Soal uji kompetensi halaman 193. Ya, perhatikan gambar berikut. Muatan A positif 3, muatan B negatif 3. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, jawab pertanyaan ini bisa kita lakukan secara matematis. Kita tahu bahwasanya beda potensial adalah energi dibagi besar muatan. Nah, kita ujikan kepada kedua muatan ini. Pertama muatan A dulu. Muatan A, muatannya positif 3 Ki. Maka beda potensial A adalah W dibagi 3 Ki. Maka kita dapat W dibagi 3 Ki 1/3 W Ki pangkat min 1. Ki-nya kita pindahkan ke atas. Jadi Ki pangkat min 1. Ya, min 1. Jadi beda potensial di A adalah 1/3 W kali Ki pangkat min 1. Sekarang di B, muatan B min 3 Ki. Maka V di B, W dibagi min 3 Ki. Maka kita dapatkan potensial di B adalah min. Kenapa min? Ya, min di bawah pindahkan ke atas. Atau bilangan positif dia bagi negatif, maka hasilnya negatif. Maka kita dapat beda potensial di B adalah min 1/3 W Ki min
1. Nah, dari kedua perhitungan ini bisa kita lihat potensial di A itu positif, potensial di B itu negatif. Artinya potensial di A lebih besar daripada potensial di B. Maka jawabannya adalah yang A. Muatan A memiliki potensial listrik yang lebih besar daripada muatan B. Oke, kita teruskan soal berikutnya, soal nomor 7, halaman 193. Zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang listrik adalah, ya ini sudah ada ya jelasannya pada halaman 181 BSE, buku paket BSE. Di sana dikatakan pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain, atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Nah, komunikasi dimaksud di sini adalah menerima dan meneruskan rangsangan, artinya yang menghantarkan. Berarti zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang listrik adalah neurotransmitter. Jadi jawabannya adalah yang D, neurotransmitter. Teruskan soal berikutnya. Di halaman 193. Nomor 8. Akson atau neurit berfungsi untuk, ini soal hafalan ya. Dan sebenarnya sudah ada di buku paket. Penjelasannya tuh. Fungsi akson atau neurit dijelaskan di buku paket BSE halaman 181. Bagaimana penjelasannya ini? Ya, ini dipotong, diambil yang nomor 3-nya saja. Akson atau neurit. Fungsi akson atau neurit adalah meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot. Meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain. Jadi jawabannya adalah yang C, meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain. Ya. Baik, kita teruskan soal nomor 9. Soal uji kompetensi halaman 194. Perhatikan gambar di samping. Bagian pada sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik adalah, penjelasannya berikut. Tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik itu terjadi di nodus Ranvier. Sekarang yang mana di sini? Yang nodus Ranvier. Kita lihat gambar sel saraf. Nih, sel saraf di sini ada dendrit, ada inti sel, ada badan sel, ada mielin, ada akson atau neurit, ada nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier itu adalah bagian akson yang tidak tertutup oleh mielin atau bagian yang genting ini nih, yang kecil ya, yang kecil. Nah, kita lihat pada gambar ini, berarti yang bagian yang kecil yang tidak tertutup oleh mielin adalah gambar nomor 4. Jadi bagian sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik adalah D, nomor 4, yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier ya. Jadi jawabannya D. Berbagai hewan memiliki kemampuan menghasilkan muatan listrik. Umumnya memiliki sistem khusus pada tubuhnya yang disebut sebagai hewan penghasil listrik. Umumnya, kebanyakannya mempunyai beberapa kelompok hewan, kebanyakan hewan yang hidup di air memiliki kemampuan fisik menghasilkan listrik karena hewan-hewan tersebut memiliki kemampuan elektroreseptor, menyampaikan dan meneruskan elektrolistrik. Ya. Jadi elektroreseptor. Ada yang mempunyai elektroplak, tapi ini hanya terjadi pada ikan belalai gajah. Yang ditanya di sini umumnya, ya, kebanyakan. Berarti kita pilih jawabannya adalah hewan penghasil listrik kebanyakannya mempunyai elektroreseptor, ya, C. Baik.
Itu soal pilihan ganda yang ada pada buku paket BSE ya. BSE IPA kelas 9. Teruskan ke soal uraian. Soal uji kompetensi halaman 194. Perhatikan ilustrasi sebuah elektroskop netral berikut ini. Ya, ini gambar sebuah elektroskop netral. Artinya jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya sama banyak. Apabila elektroskop tersebut didekati oleh benda bermuatan negatif, apa yang akan terjadi? Ya. Nah, ini elektroskop dalam kondisi netral atau tidak diganggu. Nah, ketika ada benda bermuatan negatif mendekati, apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini. Kita dekatkan benda bermuatan negatif. Nah, tadi di sini ada muatan negatif, sekarang tidak ada, kemana? Nah, muatan negatif dengan muatan negatif kan saling tolak menolak. Karena ini mendekati, maka muatan negatif ini pasti akan menjauh. Ya, menjauh. Ya, menjauh dari muatan negatif yang datang. Nah, dia menjauh berkumpul di daun elektroskop. Dia menjauh, berpindah. Ya. Kenapa muatan negatif yang berpindahnya? Karena muatan negatif yang bisa berpindah, muatan positif tidak berpindah, dia tetap di tempatnya. Nah, penjelasannya atau deskripsinya, elektron yang ada di kepala elektroskop, elektron yang ada di sini tadi, akan terinduksi menjauhi benda bermuatan yang mendekat. Jadi elektron itu menjauhi benda ini. Menjauhi kemana? Paling ujung ya ke daun elektroskop. Dan menuju ke dua daun elektroskop. Nah, sekarang kedua daun elektroskop ini berisi muatan negatif atau elektron. Ini elektron, ini elektron. Mereka akan saling tolak menolak. Karena ada saling tolak menolak, maka daun ini akan membuka atau mekar. Nah, ini kedua daun elektroskop menjadi bermuatan negatif dan saling menolak sehingga daunnya membuka atau mekar. Itulah yang terjadi. Jadi daunnya akan mekar atau membuka. Jadi kita teruskan soal uraian nomor 2. Dua buah muatan masing-masing Q1 4 mikrokolom. Ya, ini dibacanya mikro, 4 mikrokolom. Dan Q2 8 mikrokolom. Terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Di sini dikasih petunjuk, gunakan tetapan K-nya itu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Baik, soal kita bisa mengambil informasi. Yang pertama, dua buah muatan masing-masing Q1 4 mikrokolom, Q2 8 mikrokolom. Kita tulis muatan Q1 4 mikrokolom, muatan Q2 8 mikrokolom. 1 mikrokolom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Maka besar muatan ini bisa kita konversi menjadi kolom, ya. 4 mikrokolom berarti 4 kali 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Maka menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sementara Q2 menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kenapa kita rubah menjadi begini? Karena nanti ada hubungannya dengan K yang juga bilangan berpangkat. Baik, teruskan. Terpisah sejauh 60 cm. Terpisah, ya, terpisah berarti jarak. Kita tulis jarak dua muatan 60 cm. 60 cm itu sama dengan 0,6 meter. Kita tulis dalam bentuk baku 6 kali 10 pangkat min 1 meter, ya. Kenapa 10 pangkat min 1? Karena 0,6 itu adalah 6 per 10. 10 di bawah kita pindahkan ke atas menjadi 10 pangkat min 1. Tetapan K besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat.
Ditanya gaya, besar gaya. Nah, terjadi antara kedua buah muatan tersebut. Berarti gaya kolom ya, atau gaya listrik F. Besar gaya antara dua muatan F atau FC. Nah, C. Jawab, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Rumusnya, konstantanya semuanya sudah ada, tinggal kita masukkan. Maka kita dapat F K9 kali, ini K9 kali 10 pangkat 9 Newton, kali Q1 4 kali 10 pangkat min 6. Q2 8 kali 10 pangkat min 6. R 6 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, ini jangan lupa harus kasih kurung dulu baru dikuadratkan. Oke, kita teruskan. Maka kita dapat ini masih yang tadi ya, 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi, nah ini 6 kuadrat itu 36. 10 pangkat min 1 dikuadratkan 10 pangkat min 2 M pangkat 2. Ya, M pangkat min 2. Sekarang kita pisahkan angka-angka variabelnya ya. 9, 4 dan 8. Pisahkan ke depan. 9 kali 4 kali 8 kali, nah, baru bilangan pangkat 10 pangkatnya kita pindahkan ke belakang. 10 pangkat 9 yang ini, 10 pangkat min 6 yang ini, 10 pangkat min 6 yang ini. Ya, nih. Jadi yang salah nulis. Dibagi 36 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, ini tidak usah kita hitung dulu semua. Karena 9 kali 4 nanti hasilnya 36. Kita tulis 9 kali 4, 36. Di bawah juga ada 36. Kali 8 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 36 kali 10 pangkat min 2. Nah, dari persamaan ini bisa kita 36 dibagi 36 hasilnya 1. Kalau biasanya kita tulis dicoret ya. 6, 36 saling mencoret, saling menghilangkan. Maka nah ini C juga. C kuadrat C pangkat min 2 dengan C pangkat 2. Maka bisa kita tulis lagi. Nah, ini tinggal 8. 36 dan 36 sudah saling menghilangkan. 8 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 kali. Nah, ini 10 pangkat min 2 dapatnya dari sini. 10 pangkat min 2 yang di bawah pindahkan ke atas berganti tanda pangkat. Tadinya negatif menjadi positif. Makanya jadi 10 pangkat 2. Di sini ada M kuadrat dan M pangkat min 2. Jadi ini juga saling menghilangkan. Ya. Maka kita dapat FC atau gaya kolom sama dengan 8 kali 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6 ditambah 2. 6. 9 kurang 6, 3. 3 dikurang 6, min 3. Min 3 tambah 2, min 1. Jadi C sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1 Newton. Atau boleh juga kita tulis 8 kali 0,1 sama dengan 0,8 Newton. Baik. Ya, ini jawabannya untuk soal nomor 2, soal uraian nomor 2. Teruskan pada soal berikutnya. Soal uji kompetensi halaman 195 itu masih soal uraian. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 8 kali 10 pangkat min 4 Newton. F-nya, F, A, dan B itu dihasilkan oleh A dan B adalah 8 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing, jadi 2 kali 10 pangkat min 6 ini adalah muatan A, 4 kali 10 pangkat min 6 adalah muatan B. Berapakah besar medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A dan oleh muatan B? Pembahasan. Ini ketahui ya, gaya kolom. Ini gaya kolom misalnya segini, kita tulis.
B, F, C, F, 8 kali 10 pangkat min 4. Besar muatan A, 2 kali 10 pangkat min 6. Besar muatan B, 4 kali 10 pangkat min 6. Ditanya, nah ini memahami pertanyaannya ini ya enggak. Ini ya. Berapakah besar medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A dan oleh muatan B? Jadi pertanyaan pertamanya, medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A. Maka kita lambangkan dengan EA. Kedua, besar medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan B. Kita lambangkan dengan EB. Untuk soal yang nomor 1, medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah EA-nya. Kalau medan listrik ditimbulkan oleh A, berarti di sini B menjadi muatan uji coba atau muatan uji atau Q0. Jadi Q0-nya nanti diganti dengan QB. Maka penjelasan jadi begini. E sama dengan F dibagi Q0. Maka EA sama dengan F dibagi Q0. Nah, di A ini Q0-nya berarti B. Ya. Berarti QB. Kita dapat EA sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. 8 dan 4 kita pisahkan ke depan. Kali 10 pangkat min 4 kali 10. Nah, pangkat 6-nya ini dapat dari mana? Ini 10 pangkat min 6 pindah ke atas ganti tanda jadi 10 pangkat 6. Kita dapat 8 bagi 4 itu 2 kali min 6 min 4 dan 6 jadi positif 2. Jadi 2 kali 10 pangkat 2. Maka kita dapatkan hasilnya medan listrik yang ditimbulkan oleh A dan dirasakan oleh B adalah 2 kali 100 Newton per Coulomb sama dengan 200 Newton per Coulomb. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan B. Ditimbulkan muatan B berarti dirasakan oleh muatan A. Maka QA menjadi muatan uji ya. Sebagai muatan uji karena yang menimbulkan medannya adalah muatan B. Ini ya. Ini bisi takut nanti di kelas atau bagaimana ada perdebatan dengan yang lain. Karena yang Bapak lihat dari kunci jawaban ini sedikit berbeda ya. Mungkin dari memahami kata-kata di dalam soal. Ya, teruskan. E sama dengan F dibagi Q0. Ini adalah E yang ditimbulkan oleh muatan B dan dirasakan oleh muatan A. Sekali lagi, medan listrik yang ditimbulkan muatan B berarti yang dirasakan oleh A. Maka QA-nya sebagai muatan uji. Maka EB sama dengan F dibagi QA. Maka EB sama dengan F-nya tadi 8 kali 10 pangkat min 4 Newton. QA-nya 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. 8 per 2 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 6. Ini udah dijelaskan tadi di awal. Kenapa jadi pangkat 6 ya. Maka kita dapat 8 bagi 2, 4 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Maka kita dapat hasilnya medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan B adalah 4 kali 100. 400 Newton per Coulomb. Ya. Baik. Soal berikutnya. Soal nomor 4. Mengapa petir lebih sering menyambar pohon kelapa yang tinggi dibanding pohon mangga yang lebih pendek ya, tinggi dan pendek. Ini jawabannya karena kelapa tinggi ya. Karena pohon kelapa lebih tinggi, tapi kenapa? Nih penjelasannya ya. Petir merupakan suatu peristiwa alam yang terjadi akibat dari perbedaan potensial antara awan dan bumi atau awan dengan awan lainnya. Jadi petir itu bisa terjadi, petir itu bisa menyambar ke bumi atau bisa terjadi dari awan ke awan, saling menyambarnya. Nah, ketika petir menyambar bumi, petir akan menyambar apapun yang lokasinya dekat dengan langit. Dekat dengan langit ini maksudnya dekat dengan awan. Tempat elektron tadi berada. Elektron yang ingin meloncat
berada. Seperti pohon kelapa yang tinggi. Jadi apapun yang tinggi itu pohon kelapa yang tinggi, gedung yang tinggi, tower, dan lain-lain. Ya. Hal ini dikarenakan dalam proses kesetimbangan ini membutuhkan media untuk mencapai permukaan tanah. Sehingga ketinggian suatu benda sangat mempengaruhi peluangnya tersambarnya petir. Makanya gedung-gedung tinggi itu dilengkapi anti petir ya. Karena petir akan menyambar sesuatu yang tinggi. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah ini. Petir akan menyambar benda apa saja yang tinggi, lebih dekat ke awan. Biasanya kebanyakan pohon kelapa lebih tinggi dari pohon mangga. Sehingga menyebabkan pohon kelapa lebih sering kena sambar petir daripada pohon mangga. Ya seperti yang dikatakan tadi, ya itu sebabnya. Karena pohon kelapa lebih tinggi, makanya sering kena sambar petir. Baik, kita teruskan. Soal berikutnya. Mengapa kelistrikan pada sel saraf pada umumnya tidak dapat diukur dengan menggunakan ampere meter biasa? Ya, karena listrik pada tubuh manusia beda dengan listrik umum ya. Kelistrikan pada sel saraf tidak sama dengan kelistrikan pada umumnya ya, betul. Kelistrikan pada sel saraf baru akan muncul jika ada rangsangan atau gangguan. Jadi kelistrikan pada tubuh atau sel saraf manusia itu muncul kalau ada gangguan. Listrik yang muncul pada sel saraf jika ada gangguan itu juga sangat kecil. Ini alasannya kenapa kelistrikan pada sel saraf tidak bisa diukur dengan ampere meter biasa. Alasannya karena kelistrikan pada tubuh manusia atau pada sel saraf tidak sama dengan listrik umum. Listrik pada umumnya. Alasan pertama. Alasan keduanya, listrik yang muncul juga sangat kecil, maka tidak bisa diukur menggunakan ampere meter biasa. Ya, itu penjelasan soal nomor 5. Baik, sahabat sekalian, yaitu semua soal yang ada pada buku paket BSE yang disediakan oleh pemerintah untuk seluruh siswa di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita saling berbagi ilmu, berbagi manfaat, dan berbagi kebaikan. Mudah-mudahan ilmu yang ada di video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian, dan sahabat-sahabat sekalian juga dapat memberikan manfaat kepada kami sebagai admin ataupun sebagai kreator dari video ini. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.